Bahkan banyak manusia yang sering lupa dengan dua nikmat gitu ya. Pertama adalah nikmat kesehatan ya. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, ini tidak semua orang bisa memanfaatkannya gitu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Bahkan banyak manusia yang sering lupa dengan dua nikmat gitu ya. Pertama adalah nikmat kesehatan ya. Dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, ini tidak semua orang bisa memanfaatkannya gitu ya. Ada yang mengisinya dengan bekerja terus gitu ya. Keluarga terlantar. Ada juga yang keluarga terus begitu ya. Yang lainnya terlantar begitu ya. Nah, kita dalam Islam ini diajarkan untuk seimbang ya. Di dunia wal akhirah ya, dunia seimbang, akhiratnya juga seimbang gitu ya. Bahkan kita punya konsep tawakal ya. Tawakal itu berserah diri, tapi ada tapinya, yakni sudah bekerja keras begitu ya, semaksimal mungkin baru tawakal. Nah, kebanyakan orang mah udah berserah diri gitu ya, sabar. Nah, padahal tidak pada tempatnya tawakal dan sabarnya ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah hasanah teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Ibu-ibu, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya, bajunya merah dan biru. Ibu birunya? Nah, ayah rencang ibu. Dua tilu punya dua. Ya, alhamdulillah. Kita tilawah dulu ibu-ibu ya di surat Asy-Syu'ara ayat ke-20. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah ya satu-satu. Nah, tinggal koreksi gitu ya. Nah, yang pertama Ibu Yuli tadi dari ayat 40 sampai 49 ya. Nah, saya perhatikan paling tinggal konsistenkan ada yang kurang, yaitu di huruf ain. Qala na'am. Nah, tadi agak besar na'am gitu ya. Qala na'am. Tipis ya. Kalau di ain yang lain mah sudah cukup. Wa qalu bi'izzati. Itu ya. Satu. Terus yang kedua tadi ada gunnah. Nah, tapi kurang panjang di ayat 44 ya. Wa qalu bi'izzati fir'auna inna. Nah, gitu. Ya, tadi agak kurang innalanahnu gitu ya. Itu agak kurang panjang ya, setengah lagi gitu. 1,5 tadi gitu ya. Terus berikutnya Ibu Diana ya, Ibu Diana tadi ayat 50 sampai 60, 10 ayat tapi pendek. Nah, tadi
saya menemukan itu di zo kalau nggak salah ya. Goizun. Nah, tadi mungkin agak kurang nempel. Goizun zun ya. Tadi agak terkesan ke huruf zai. Goizun. Nah, goizun ditempel gitu ya. Bedanya. Terus kalau bulia tadi yang ayat 61 ya sampai 71 ya. Nah, kalau bulia mah yang huruf shad ditebalkan di ayat 61 tadi ya. Qala ashabu. Nah, shad ya, ashab gitu. Sama yang ada ro disukunkan bi asokal bahr. Nah, gitu ya, ada bunyi ro-nya gitu ya. Ada bunyi ro dengan sifat takrirnya ya, berulang bahr. Nah, gitu ya. Itu. Terus kalau Taita ya yang to tadi di ayat ke-80 gitu ya. Nah, ada to, nah maka itu dipantulkan 79 ya. Wallazi huwa yut'imuni yut'imuni gitu ya. Terus yang zal, nah tadi ada iz ya. Ayat berapa tadi punya? Wa iz. Nah, tadi ya. Nazanya agak rada mengalir ya. Iz. Gitu ya. Kalau huruf zal ibu-ibu dari mana ya maksudnya huruf zal itu? Nah, sambil mengingatkan ya. Alimah kira-kira? Ujung lidah, betul ya. Ujung lidah ditempel ke gigi seri atas ya. Nah, maka dia pertama punya sifat ini ya, jahar. Nah, jahar teh tertahan ya, suaranya bukan suaranya, jahar teh tidak keluar napas, tertahan udaranya. Nah, ya. Namun zal juga dia punya sifat rohwah. Nah, ini ngalir gitu ya. Ketika dia dibunyikan ya, apalagi disukunkan, maka dia jahar tapi ngalir gitu ya. Az memang tidak keluar udara ya, az karena tertahan ya, tapi ngalir suaranya gitu ya. Iz qala. Kalau ngalir berarti kurang kalau ada udara berarti kurang tepat. Iz tapi iz enggak keluar gitu ya. Itu ya ibu-ibu. Nah, tadi sedikit teh tadabur ya. Tadi yang kita baca itu adalah berkaitan dengan diskusinya Firaun dengan Nabi Musa gitu ya. Kenapa? Karena Nabi Musa menghadap Firaun karena Firaun itu zolim kepada Bani Israel. Kamu telah lama zolim kepada Bani Israel gitu ya. Lantas Nabi Musa menampakkan mukjizatnya ya, melemparkan tongkat jadi ular, terus memasukkan tangannya ke dalam bajunya, ketiak gitu, bercahaya begitu ya. Tapi kata Firaun itu, wah itu kamu sihir gitu ya. Lantas kata Firaun kepada para pejabatnya, apa saran kalian gitu ya. Ya udah kumpulkan aja penyihir-penyihir di seluruh antero negeri ya,
Akhirnya dari situ apa? Tibalah saat itu Nabi Musa bertemu dengan para penyihir, tapi para penyihirnya juga penyihir asli ya. Saat itu ketika melihat mukjizat, nah maka mereka bersujud begitu ya. Tapi Fir'aun tidak tinggal diam, kamu bersujud nggak aku izinkan gitu ya, mau saya potong gitu ya, tangan kaki bersilang begitu ya. Dan mukjizat ini pada zaman dulu sampai zaman sekarang ada orang yang beriman gitu ya, ada yang tidak beriman gitu. Itu mukjizat Nabi Musa. Sekarang mukjizat yang masih ada itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad ya, yakni apa? Al-Quran. Nah saat ini banyak orang yang tidak beriman pada Al-Quran, padahal dia Islam ya. Makanya muncul Islam liberal gitu ya. Ternyata Al-Quran itu sudah tidak tepat untuk dilaksanakan sekarang kan ada yang begitu. Nah, dan sejarah itu pasti akan berulang ibu-ibu ya. Peradaban itu akan berulang. Peradaban akan jadi emas ya, peradaban emas begitu ya, kalaulah dia itu mengikuti sunatullahnya ya. Peradaban akan bangkit. Tapi kalau tidak mengikuti sunatullah, maka peradaban itu akan terpuruk. Nah sekarang ibu-ibu, kira-kira peradaban Islam bangkit apa terpuruk ibu-ibu? Menuju terpuruk. Bahkan banyak yang terpuruknya, dari mulai pemimpin ke bawah ke rakyat begitu ya. Itulah sedikit tadabbur ibu-ibu ya. Ada tanggapan bu? Ada tanggapan? Selama ini kan mukjizat Nabi Musa yang banyak dituntut jadi ular gitu ya, sama membelah laut itu. Padahal maksudnya zaman Nabi Musa itu banyak ya. Saya nggak tahu apakah itu bagian dari mukjizat atau ujian pada saat Nabi Musa. Dan ujiannya kepada siapa gitu, misalkan air berubah menjadi darah, terus kata belalang, apapun banyak sekali gitu kalau misalnya. Iya betul. Itu azab yang diberikan kepada kaumnya Firaun atau saya atau itu memang mukjizatnya Nabi Musa ya, tapi boleh jadi peringatan, boleh jadi ajab ya, boleh jadi ujian. Tapi bagi orang-orang yang kafir ya, itu ajab karena sudah awal-awal diperingati tidak mau ya, akhirnya seperti itu. Dan puncaknya yang ketika membelah Laut Merah itu. Tapi kan sebelumnya ada belalang dulu ya. Jadi kayak wabah gitu ya. Kalau kita yang kita rasakan mah beren wabah Covid begitu ya. Nah, itu teh taun. Nah, seperti itu ya yang saya paham. Jadi memang diperingati dulu sama Allah teh. Kasih dulu ini yang kecil gitu ya. Karena durhaka, karena zalim, ya sudah ditenggelamkan. Tapi kan tidak semua ibu ya. Ada yang selamat. Bahkan dalam sejarah teh semuanya teh pernah dihabiskan tuh ya. Habis dah, terbakar semua teh karena durhaka Bani Israel teh. Tapi Nabi Musa teh berdoa, ya Allah kalau misalnya diliriskeun sadaya mah tidak ada penerus kan gitu. Akhirnya dihidupkan lagi. Tapi dari situ ya akhirnya sampai sekarang Bani Israel teh karena gennya zolim gitu ya, gennya durhaka sampai sekarang gitu ya. Yang kita kenal sekarang teh siapa? Bangsa Isriwil. Sampai sekarang itu teh baru-baru kemarin nyerang lagi gitu. Itulah ibu ya. Ada lagi bu? Kemarin teh kita membahas apa bu? Ini ya ayat sajadah ya.
Ada yang sudah hafal semuanya? Saya belum, Bu. Ayat sajadah ya. Jadi ada 15 tempat. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an tertentu itu ada tandanya seperti apa? Masjid gitu ya. Oh, apa? Gapura itu. Nah, ada waktu 5 menit lagi setelah ayat sajadah itu membahas apa Ibu-ibu? Hamzah kotok gitu ya. Hamzah wasal. Nah, hamzah wasal itu hamzah yang kalau di dalam Iqra mah jadi dianggap tidak ada begitu ya. Kalau di wasal gitu ya. Contohnya hamzah wasal itu ada di ayat kursi. Nah, pasti kan ibu-ibu suka apa? Suka baca ayat kursi ya. Nah, surat apa itu teh ayat kursi teh ibu? Al-Baqarah ayat ke 255. Nah, di situ ada hamzah wasal ya. Nah, kira-kira hamzah wasalnya yang mana ibu? Ketemu ibu-ibu? Ayat kursi, ayat Al-Baqarah ya 255. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kira-kira hamzah yang mana ibu? Yang awal ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu ada hamzah. Nah, kalau dia diwasal maka dia hilang. Tapi kalau dia diwaqaf jadi ada ya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ah gitu. Ya, tapi kalau dia diwasal hilang itu ya. Itu hamzah wasal contohnya gitu ya. Kalau di buku mah contohnya apa? Kalau dia diwasal. Jadi dianggap tidak ada gitu ya. Di Iqra bisa alif dianggap tidak ada. Nah, gitu ya. Nah, jadi hamzah wasal itu adalah hamzah tambahan pada struktur kata yang terletak pada awal kata. Gitu ya. Terbaca pada permulaan dan hilang tidak terbaca ketika wasal. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi hamzah tambahan gitu ya pada struktur kata yang terletak pada awal kata gitu ya. Terbaca pada permulaan dan hilang tidak terbaca ketika wasal. Nah, ada dalilnya, ada ya, Imam Al-Jazari itu. Dan bacalah hamzah wasal pada fiil ya, kata kerja dengan dhammah bila huruf ketiga pada fiil tersebut berharokat dhammah. Nah, dan bacalah hamzah wasal dengan kasroh bila huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah. Juga bacalah hamzah wasal dengan kasroh berada pada awal kata benda. Nah, yang tidak didahului lam ta'rif ya, alif lam. Karena pada alif lam hamzah wasal selalu dibaca fathah. Nah, jadi ada beberapa tips gitu ya. Si hamzah wasal ini terkadang dibaca menjadi kasroh ya, atau dibaca menjadi dhammah, atau dibaca menjadi fathah ya, tergantung kondisi begitu ya. Kalau misalnya huruf yang ketiganya kasroh ya atau fathah dibaca boleh jadi kasroh gitu ya. Itu contohnya misalnya di dalam ayat
kita menemukan misalnya di dalam surat Al-Qasas misalnya ya, ayat 23, wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Nah misalnya gitu ya, nah ada hamzah wasal ya, nah maka dia dibacanya kasroh imro'ataini ya. Atau misalnya kita menemukan apa, imro'atul, nah ajiz, oknum, ibu pejabat, nah, imro'atul ajiz ya, itu ibu-ibu ya. Kalau di buku Tasin contohnya apa ibu yang hamzah wasal ada di surat apa? Coba Mulia dibaca contohnya apa ibu? Nah ya, budu, nah itu tergantung ya situasi, bisa budu bisa budu, nah gitu ya. Itu ibu-ibu ya, itu barangkali untuk hamzah wasal ya. Dan nanti ada tambahan ya, hamzah wasal itu bisa terletak ya pada isim ya, pada fiil gitu, atau pada lam ta'rif juga bisa ya. Kalau yang lam ta'rif misalnya di tadi ya, di ayat kursi, bukan, bukan benar ya, Allahu la ilaha illa iya, lam ta'rif alif lam Qomaliyah lam syamsiyah, itu ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ustaz kan tadi kalau alif lam itu nggak ada tanda bacanya ngikut huruf ketiga, baik fathah dan kasroh. Kalau kasusnya yang bukan, kalau huruf ketiganya fathah tapi dibacanya kasroh, itu kan apa sih ya? Saya lupa yang dulu. Oh iya. Yang di Yasin kan harusnya at-tabi'in dari it-tabi'u. Karena dia fathah. It-tabi'u. Kan fathah tapi dibacanya it gitu. Alif lamnya. Kenapa begitu? Berapa itu tanya? Saya lupa ya. Di Yasin. Yasin 21. Yasin 21. Nah, kita coba kita mengingat kembali ya. Yasin teh surat ke-36. Bacanya kan it-tabi. Bacanya it-tabi. Karena kan yang ketiganya di. Ya, itu biasanya kan at-tabi'u. Iya, it-tabi'u. Oh. Karena baknya kasroh kan yang ketiga. Iya, baknya kasroh jadi kasroh gitu. It-tabi. Sesuai huruf ketiga. Betul. Jadi ba huruf bukan huruf ketiga. It-tabi. Jadi ya kasroh kalau huruf ketiganya apa? Kasroh gitu ya. Nanti kalau ada lisensi ini Ustaz. Boleh Bu, bagus. Jadi memang kita teh harus menemukan apa kasus dulu ya. Nah jadi mengingatkan, kadang saya juga kan lupa pas ketika ini yang mana nih? Ya. Itu it-tabi'u. Karena apa? Yang ketiganya apa? Kasroh ibu-ibu ya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'ul mursalin. Nah, itu hamzah wasal gitu ya. Nah ini mah pada posisi berarti dia kata kerja gitu. Ya, ittabi'u gitu. Karena di depan gitu. Karena kan ada juga pada kata isim ya, yang ada lam ta'rif tadi di ayat kursi itu. Nah itu kan di lam ta'rif ya, Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum, dibacanya al karena lam ta'rif gitu ya.
di depannya gitu. Itu ibu ada lagi 1 menit lagi lah. Gitu ya. Jadi hamzah wasal teh bisa ya terletak pada isim ya, kata benda, fiil atau kata kerja ya. Dan juga pada lam ta'rif. Nah, ya. Cukup ibu-ibu? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup. Nah, boleh nanti cari ya. Nanti kita bahas yuk ya gitu. Karena memang dalam Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an itu mukjizat ya, dari segi bahasanya itu luar biasa gitu. Bahkan satu kata bisa jadi banyak artinya gitu ya. Kayak misalnya di dalam surat apa? Ar-Rahman ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang itu teh boleh jadi kata para ulama tuh maknanya ada perbedaan maksudnya gitu ya. Gitu. Tergantung mungkin ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya gitu. Ah, gitu betul. Jadi nikmat itu yang memusnahkan gitu ya. Gitu. Kan nikmat itu kan banyak juga gitu. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga ya, nikmat harta, nikmat senyum gitu ya. Nah, itu tidak semua orang bisa senyum ibu. Betul tidak? Iya sob ya. Ada yang orang tenyun gitu ya. Kenapa manyun wae? Karena hatinya itu apa ya? Mungkin tidak bersyukur gitu ya. Tapi kan kita mah senyum bisa, ketawa juga bisa. Apalagi kalau ada yang lucu gitu ya. Gitu. Atau kita senyum bahagia pas ketika melihat apa, anak kecil kan lucu ibunya. Ibu-ibu suka melihat bayi, nah, kan lucu gitu. Kita senyum, tapi senyumnya bahagia gitu kan ya gitu. Terus ada juga senyum yang serikeun ada gitu. Beda ya teman ya. Itu ya, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap kita selalu semangat ya, istiqomah fi sabilillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.